Selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih Kristus sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat dalam Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allah-Mu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari. Di mana Allah-Mu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Suatu pagi yang dingin di bulan September, Clara duduk di bangku taman kecil di dekat rumah sakit. Di tangannya ada foto anaknya, Samuel, yang tengah berjuang di ruang ICU karena kecelakaan lalu lintas. Sejak kejadian itu 2 minggu lalu, Clara hampir tidak tidur. Ia sudah menghabiskan berpuluh-puluh doa, menyanyikan lagu pujian, bahkan berpuasa. Namun, kondisi Samuel belum juga membaik. Hari itu, Clara merasa seolah-olah doanya menguap di udara. Ia menatap langit yang kelabu dan berbisik, "Tuhan, di mana Engkau?" Clara adalah orang percaya yang setia. Ia aktif di pelayanan, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Tapi pagi itu, imannya diguncang. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak, bukan karena ia tak percaya Tuhan, tapi karena ia tak lagi merasakan kehadirannya. Ia membuka Alkitab kecilnya dan matanya jatuh pada Mazmur 42 ayat 3-4. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allah-Mu?" Clara menangis. Ayat itu berbicara langsung ke dalam hatinya. Ia sadar, pemazmur pun pernah merasakan apa yang ia rasakan, kerinduan akan Tuhan di tengah kekeringan jiwa. Beberapa tahun sebelumnya, Clara pernah melewati masa sukacita rohani. Ia merasakan hadirat Tuhan begitu nyata dalam setiap ibadah dan doa. Tapi hari ini,
Suara Tuhan seolah-olah tenggelam di balik kesunyian rumah sakit. Ia merasa sendiri. Namun saat terus membaca Mazmur itu, Clara menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah keluhan dan air mata, pemazmur menulis, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayat 6. Itu bukan kalimat orang yang sedang dalam sukacita, tapi dari seseorang yang memilih percaya di tengah kekacauan batin. Hari itu Clara tidak mendapatkan mukjizat instan. Samuel tetap diicu. Tapi yang berubah adalah hatinya. Ia tahu, seperti pemazmur, ia boleh mengeluh, menangis, bahkan bertanya, namun jangan berhenti berharap. Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara keras, kadang ia hadir justru dalam diam dan keheningan. 3 minggu kemudian, Samuel mulai pulih. Tapi Clara tahu, pelajaran terbesarnya bukanlah pemulihan fisik anaknya, melainkan pemulihan hatinya sendiri, dari keputusasaan kepada pengharapan yang tidak tergoncangkan. Terkadang Tuhan terasa jauh, bukan karena Ia meninggalkan kita, tetapi karena Ia sedang mengundang kita untuk merindukannya lebih dalam. Seperti pemazmur dalam Mazmur 42, kita pun mungkin bergumul dengan rasa hampa dan kehilangan arah. Namun dalam keheningan itu, Tuhan justru sedang membentuk iman yang bertahan bukan karena perasaan, tapi karena pengharapan. Di saat Tuhan terasa diam, tetaplah berharap. Jangan biarkan perasaan menjadi kompas hidupmu, tapi biarkan kebenaran firman-Nya menuntun langkahmu. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan yang Engkau beri, dan untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mengenali isi hati kami, bahkan saat kami merasa lelah, hampa, dan seakan kehilangan arah. Di pagi ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa meski hati kami terasa kosong, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, untuk pengharapan yang tidak pernah mati. Kami datang padamu dengan kerinduan, dengan harapan, dan dengan keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya tempat kami bersandar. Tuhan, tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan, dalam pertemuan, dalam setiap keputusan yang kami buat, kiranya tangan-Mu sendiri yang memimpin kami. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu yang sempurna. Lindungilah kami dari hal-hal yang jahat dan yang sia-sia. Buat hati kami tetap melekat padamu di tengah segala kesibukan hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa yang telah dituliskan di komentar. Engkau tahu satu persatu, bahkan sebelum mereka sempat mengucapkannya. Tuhan, jawab dan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap hati yang berharap padamu. Kami serahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya kuasa penyembuhan-Mu bekerja atas tubuh mereka. Beri mereka kekuatan, damai, dan semangat untuk terus percaya bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Kami juga mendoakan mereka yang sedang dalam tekanan keuangan, yang bingung harus membayar kebutuhan hari ini, yang sedang dikejar tagihan atau utang. Tuhan, bukakan jalan yang tidak disangka-sangka. Kirimkan pertolongan tepat waktu. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang menghadapi ketidakpastian dalam karir, kiranya Engkau membuka pintu yang baru. Berikan mereka keberanian dan hikmat untuk terus melangkah, percaya bahwa masa depan ada dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, Tuhan. Jaga rumah tangga kami dengan damai-Mu. Sembuhkan hubungan yang retak, eratkan kasih di antara kami,
dan jadikan rumah kami tempat hadirat-Mu tinggal. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan, gembala, pendeta, dan penginjil, kuatkan mereka, lipat gandakan urapan dan kasih dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya mereka tetap setia dan rendah hati dalam menggembalakan umat-Mu. Dan tak lupa, Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia. Berkati para pemimpin kami, dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat, keadilan, dan hati yang takut akan Tuhan agar mereka memimpin dengan bijaksana dan membawa damai bagi negeri ini. Hari ini, Tuhan, kami memilih untuk tetap berharap, walau mungkin belum melihat jawaban. Kami tetap percaya, walau hati masih terasa gundah. Karena kami tahu, Engkau tetap Allah kami, penolong kami, dan pengharapan kami, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.